Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan berusaha menyampaikan metode pembelajaran temuan dari saya dengan judul metode putar Pandora. Ini merupakan bagian dari metode pembelajaran dengan cara bermain sambil belajar. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman mahasiswa di komputer Politeknik Harapan Pertama. Pada kesempatan mata kuliah bahasa Indonesia ini, kita manfaatkan baik-baik untuk belajar ya. Metode kotak Pandora ini ditujukan sebagai stimulus untuk peserta didik maupun mahasiswa untuk belajar sebuah materi, dan juga bisa juga sebagai evaluasi pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan, sejauh mana peserta didik memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Metode Pandora tentu dimulai dengan membuat soal atau tugas, dan ini bentuknya bisa bervariatif dan unik ya. Kemudian soal itu nanti di print kertas ya, ada 3 kertas. Kemudian soal itu atau tugas itu dimasukkan ke kotak ya, namanya kotak Pandora. Nanti peserta didik dibuat lingkaran, kemudian 3 sisi diberi kotak Pandora itu ya. Kotak Pandora berkeliling ke arah kanan, bisa saja ke arah kiri, berkeliling dari siswa satu ke siswa yang lain atau dari mahasiswa satu ke siswa yang lain, berkeliling sambil bernyanyi dan bertepuk tangan. Nanti dibaca ya, jadi apa gitu ya. Nah, di dalam tempat ini itu ada kertas yang isinya tugas atau pertanyaan ya, tugas atau pertanyaan. Nah, ini teman-teman, tempat ini nanti memutar keliling ya, arah kanan, searah jalur hidang, satu-satu, jangan sampai ada yang terlewat ya. Barangkali ada, bisa ditaruh di belakang, biar tidak mengganggu ya. Ini sistemnya belajar ya. Tempat ini akan berkeliling ke arah kanan, satu-satu berurutan, jangan sampai ada loncat-loncat ya. Kemudian sambil bernyanyi ya, sambil bertangan ya. Nanti terakhir berhenti. Dimanapun tempat itu berhenti ya, berarti itu tugas untuk Anda ya. Kalau ada pertanyaannya Anda jawab, kalau ada pertanyaan silakan ucapkan ya. Anda bisa saja buka HP sepintas, tidak masalah kalau itu belajar, tapi sekali saja ya. Setelah itu nanti kamu menjelaskan ya. Ya, kalau menjelaskan jangan buka HP ya. Yang lain juga nanti memperhatikan, karena akan saya tanya juga, misalnya si A menjelaskan ini sudah tahu dulu, sudah tahu gitu ya. Jelas? Yang mudah apa? Balon kuat dari 5. Balon kuat dari 5 mudah. Masih tetap 5, bukan 6 atau 7. Ya, nyanyi yang mudah, balon kuat dari 5 ya. Semuanya sambil tepuk tangan mas. HP-nya barangkali mau disimpan, sambil tepuk tangan, sambil kita geser ya. Tapi pakai semua ya. Jelas? Yang tidak tepuk tangan nanti berdiri ya. Oke? Siap ya, siap? Siap. 1, 2, 3.
Hajar. Dimanapun kotak itu berhenti, maka itu adalah tugas untuk mahasiswa tersebut atau pertanyaan untuk mahasiswa tersebut. Ya, ketika sudah nyanyi selesai, maka kotak itu berhenti dan di situ mahasiswa yang pegang kotak itu maka membuka dan membacakan tugasnya atau soalnya, dan itu nanti bisa dijawab. Ya, dan ini bukan hanya untuk mahasiswa yang dapat kotak, nanti setelah mahasiswa itu menjelaskan soalnya atau menjawab atau menyampaikan tugasnya, mahasiswa yang lain atau siswa lainnya pun diharapkan juga bisa menyampaikan apa yang disampaikan pada mahasiswa atau siswa yang dapat kotak itu. Ini siapa? Nomor satu saja, nomor satu. Apa mas? Di sini siapa? Ya betul, huruf kapital digunakan untuk apa saja, kamu nanti jawab itu. Kamu nomor satu apa? Huruf miring digunakan untuk apa saja? Huruf miring ya. Apa saja? Huruf tebal digunakan untuk apa saja? Ya, huruf tebal. Oh. Tadi pertanyaannya tentang huruf kapital. Huruf kapital digunakan untuk apa saja? Silakan mas, jelaskan, yang lain perhatikan ya. Huruf kapital digunakan pada penulisan kalimat pertama. Ya betul. Nama jabatan, Apa? nama jabatan Ya, makanan, betul. terus kayak buat nama tempat Nama tempat. dan buat round 3 dulu boleh pak? Apa? Round 3 aja boleh pak? Ya nggak apa-apa. Itu ya. Nah, itu huruf kapital digunakan untuk awal kalimat ya. Terus nama jabatan, terus nama tempat. Terus apa lagi kamu? Terus apa? Huruf kapital untuk apa? Mas kamu nanti ada yang dulu. Jangan pikir. Apa? 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 Ayo. Ya belum disebutkan ya nama panggilan. Nah, dulu udah. Apa? Yang sama ya kamu. Dan apa? Udah menjelaskan. Udah. Nomor rumah sakit. Ini apa? Kita lembaga Pak, kamu juga. Mas, kamu apa? Huruf kapital. Ya.
Wes. Ya awal mana? Ya udah. Belum ah. Gimana mas? Ya, ampun. Ya, terus lanjutnya. Menuliskan atau menggunakan kata yang berasal dari bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, dari bahasa asing, bahasa daerah. Nah, terus Contohnya. terus juga tadi apa? Sebenarnya apa? Terus apa mas? Judul juga ditulis miring kan? Terus ya bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Latin ya. Terus tangan sebelah yang satu lagi kamu huruf tebal ya, digunakan untuk apa saja? Apa jawabannya? Digunakan untuk bagian halaman sebab atau sebab. obat ya, sebab terus yang dianggap penting ya. Ini obat judul. Tadi apa mas? Huruf tebal digunakan untuk apa? Penting. Terus apa lagi mas? Huruf tebal. Oh, udah ya, mas ya. Nah, ini lanjut. Tolong jangan curang. Curang. Untuk mahasiswa yang duduk di depan saya, bukan syarat-syarat Mahasiswa di depan kamu. Apa? yang duduk di samping kanan, Pak. Kanan. Buat kamu. Ya, samping kanan pas. Kamu? Apa pengertian kalimat efektif yang pakai baju hitam? Berarti nanti satu menjelaskan, yang lainnya memberi contoh ya. Contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Untuk Pak Dimas, yang pakai baju hitam, makanya jangan curang, ini dapat saja nggak menjawab. Ya. Kamu dari tadi yang pikir ya. Apa kamu pertanyaannya apa? Bukan syarat-syarat kalimat efektif. Mas, syarat-syarat kalimat efektif apa ya? Kamu Apa Pak? Pengertiannya Pak? jangan mau salah, itu sudah tahu dong. Pak. Daerah. Artinya kalau yang lain berarti contoh apa mas? Kalimat efektif itu kalimat yang bisa kalimat beberapa kata yang digabung menjadi satu tujuan yang jelas. Itu kalimat efektif. Itu kalimat lupa. Yang mau menjelaskan siapa yang pakai itu? Dua kata saja, nggak usah banyak-banyak. Yang dapat dipahami oleh orang lain dengan mudah. Mudah dipahami. Ya. Mudah dipahami itu kalimat efektif. Contohnya, Mas. Ibu memasak Kayak harus diperintah sih. di dapur. Kita aktif, yang tidak aktif. Ibu masak di Yang kasur. tidak aktif apa? Apa? Ibu masak gulai
tidak didapur. Yang tidak apanya? Kalau ibu yang memasak, nah itu di depan tadi kakak ada yang itu tidak efektif. Ya. Kamu contohnya apa, Mas? Anak itu pintar. Anak itu pintar, pintar baca, efektif. Yang tidak efektif, anak itu yang pintar membaca. Jadi misalnya tidak oke saja, misalnya maju ke depan ya, itu kan tidak efektif. Kamu apa Mbak? Contohnya saat ini Jakarta merupakan ibu kota Indonesia, efektif. Yang tidak efektif, ibu kota Indonesia saat ini Jakarta. Ya. Nah, kamu Mbak? Riana rajin belajar baru menjadi pintar. Apa? Yang efektif. Riana Rajin belajar agar menjadi pintar. menjadi pintar, efektif. Iya. Dan tidak efektif, Riana rajin belajar agar supaya menjadi pintar. ya udah supaya ya. Kamu benar. Sungai itu akan diperlebarkan. Sungai itu akan diperlebarkan. Yang tidak efektif, Sungai itu akan dilebarkan. Yang Pak, apa? ini kan di Indonesia Pak. Efektifnya. Oh iya. Saya bertugas membacakan data yang tidak efektif saya dibuatkan oleh pembina saya untuk membaca. Ya itu kan contoh pembahasan ya. Terus kamu jawabannya apa Mbak? Bagian-bagian paragraf itu ada kata pertama, kalimat utama, kalimat penjelas, sama konklusi. Bagian paragraf ada gagasan Pertama, kalimat utama, kalimat penjelas, bagian paragraf ya. Jelas Mas? Mas Andi, Mas Andi. Apa maksudnya yang disebutkan? bagian paragraf itu ada yang pertama, paragraf utama, terus kalimat utama, kalimat penjelas, dan konklusi. Jelas Mas? Apa Mas ada apa tadi? Pertama, kalimat utama, kalimat konklusi. Pintar ya Pak. Yang satunya? Satunya apa Mas? Kalimat penjelas ya. Kan Mbak? Ada 4 aja tadi. Jelas Mas? Gagasan utama sama pikiran utama sama apa? Beda. Sama gagasan, pikiran, ide itu sama ya. Bersifat abstrak ya ide dan itu dituangkan dalam kalimat utama ya. Kalau konklusi apa? Kalimat penghubung ya. Jadi sebuah paragraf ada konstruksi menghubungkan antara paragraf di atas dengan paragraf selanjutnya. Oleh karena itu, berdasarkan tata belakang di atas, ya. Terus kamu jawabannya apa Mas? Cara-cara format efektif Ya salah. sepatu struktur pada Bentuk, paralel, masuk.
Lukisan permatan ya. Dan dimasukkan ke tentang pasir. 1, 2, pertanyaan nomor 3 Mas. Pertanyaan terus masih banyak saya bulan Januari. Baca ulang dari mana? Pak, saya namanya Januari Pak. Coba lagi. Januari, Pak. Januari. Ya, kedua ya. Apa pertanyaannya Mas? Sebutkan jenis paragraf dan pengertiannya. Jenis paragraf dan pengertiannya ya Mas. Ya. Kameramen. Asing. Jenis pas dengan kapten pengertiannya. Ya. Kamu pelakunya ya. Curang. Ya. Apa enggak? Berilah contoh kalimat logis dan tidak logis. Nah, kamu Mas. Pertanyaan untuk mahasiswa yang duduk nomor 3 sebelah kiri saya. Ya, kenapa? Baru ceki ya. Apa Mas? Berikan contoh kalimat ambigu dan tidak ambigu. Kalimat ambigu dan tidak ambigu. Ya betul. Paling kesuwen kok. Ya siapa yang menjawab? Dua. Tadi. Januari ya. Benar, Pak. Sabar, Pak. Kamu apa Mas? Oh Januari. Kamu kan dulu. Apa Mas? Baik, coba dengarkan semuanya paragraf. Narasi. Satu kata saja narasi apa gitu kan jangan. Menceritakan narasi. Coba yang lainnya perhatikan paragraf itu satu narasi menceritakan. Terus dua deskripsi menggambarkan. Terus eksposisi apa? Menyajikan. Menjelaskan ya. Terus persuasi apa? Ajakan. Terus argumentasi pendapat atau alasan. Dan jangan lupa HP baca dari mana coba bukan apa Pak? Ya, siapa? Bisa buat posisi artinya menjelaskan. Terus juga posisi menjelaskan posisi ya. Terus Apa tuh? mengajak itu apa? Konsultasi. Terus argumentasi. Argumentasi apa? Pendapat ya. Kamu Mas. Kamu udah ada 51. Kameramen siap. Cara itu
Menceritakan. Terus dua. Deskripsi apa? Tidak. Eksposisi apa? Menjelaskan. Yang keempat, persuasi apa? Mengajarkan. Terus argumentasi apa? Pendapat atau alasan ya. Apa Mas? Persuasif menjelaskan. Menjelaskan. Persuasi apa? Persuasif. Menceritakan ya. Narasi itu menceritakan. Narasi menceritakan. Persuasi apa? Menjelaskan. Menjelaskan eksposisi. Persuasif. Ya ampun. Nah, persuasif menceritakan udah. Menceritakan narasi. Persuasi apa? Menjelaskan, mengajak, Nah, terus juga argumen, argumentasi apa? pendapat, Terus apa? Deskripsi, deskripsi apa? menggambarkan. Terima. Eksposisi apa? udah kan? Ya Pak. Menjelaskan. Ya. Tadi pertanyaan siapa lagi? Kamu Mbak? Sudah. Orang tak pernah kenal. Oh, kamu buat sambil ini. Apa Mas? Contoh kalimat logis. Apa? Logis. Yang tidak logis. Nah, itu tidak logis. Terus mana lagi? Nah, apa pertanyaannya? Ambigu dan tidak ambigu. Contohnya apa? Contoh ambigunya, guru mengatakan kepada siswa bahwa mereka harus mempersiapkan diri. Guru mengatakan kepada siswa bahwa Harus mempersiapkan diri. harus Mempersiapkan diri. itu apa? Ambigu. Yang tidak ambigu. Dan ditandanya kucing hitam itu berlari di sepanjang pagar. Guru tadi ambigu guru. Guru mengatakan kepada siswa bahwa mereka harus mempersiapkan diri. Yang ambigunya yang mana? Kalimat ini ambigu karena tidak jelas siapa yang harus mempersiapkan diri. Apakah guru atau siswa? Ya. Ya, terima kasih. Ya, ini lanjut ya. 2, 3, panjang, input, Pan kenapa terus pan? Absen nomor 5. Belajar mana? Tutur. Sampai ke pustaka. Jelaskan penulisan daftar pustaka yang benar. Ini pertanyaan buat kamu. Iya. Ya, daftar pustaka yang benar. Ya, silakan. Kesimpulan saya.
yang satu sih gitu. Pertanyaannya apa? Struktur karya ilmiah. Udah coba. Yang lainnya gerakan. Oke, untuk bab 1 itu pendahuluan ada 6. Pertama latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan metode penelitian. Terus untuk bab 2-nya itu ada tinggal pustaka. Itu ada 3, konsep bahasa, teori yang mendukung penelitian lebih jauh. Terus habis itu bab 3 itu ada metode penelitian, itu ada 6. Pendekatan penelitian, desain penelitian, populasi dan sampel. 4. Instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, analisis data. Untuk bab 4 itu ada hasil penelitian ada 2, deskripsi data dan analisis data. Untuk bab 5 itu pembahasan yaitu ada 5, interpretasi hasil, hubungan dengan teori, implikasi hasil, keterbatasan penelitian, cara umum penelitian selanjutnya. Terus apa? Ada simpulannya. Gimana? Kamu bisa menjelaskan itu ditulis bisa? Ya ini pendahuluan ya, nanti dibahas lebih lengkapnya, dibahas pada diskusi ya. Kamu? Sedangkan penulisan daftar pustaka yang benar. Coba perhatikan yang lain. Daftar pustaka yang benar apa saja? Tulis nama, tulis terus. Ada informasi yang dikatakan seperti identitas penulis, judul, nama terbit, penerbitan dan informasi yang relevan seperti halaman atau Tulisannya yang benar. Nama penulis titik, tahun titik, terus judul buku ya, penerbit dan tempat terbit itu saja. Coba ulangi gimana? pertama ada penyesuaian seperti Nama penulis, terus judul, tahun dulu. tahun terbit, Ya terus nama judul buku, terus nama penerbit ya, penerbit dan tempat terbit. Coba tutup tempat bisa enggak? Nih, nama, tahun, judul, penerbit dan tempat terbit itu. Nah, coba nama penulis ya. Terus tahun, judul, nama penerbit, nama penerbit, terus tempat terbit ya. Jelas mas? Ada 5 tadi apa? Nama penulis, tahun, judul, penerbit, dan tempat penerbit ya. Terus ini kamu mas gimana? Ya ini di versi 5 sekarang ya 2022 yang berlaku saat ini dengan EYD sebelumnya 2012. Perbedaannya lah. Ini juga pendahuluan nanti dibahas oleh tim yang akan diskusi ya nanti minggu depan. Apa mas? Penamaan monotong apa? Aki apa eko apa ae? Itu penambahan dokumen vokal yang disebut monotong vokal. Nggak usah panjang-panjang, ini hanya saja apa? Ae apa? Terus selain kita apa lagi? Bentuk kalimat halaman 30 apa sisa? Jika diikuti oleh kata-kata. Terus selanjutnya apa lagi bedanya?
kapital sebagai pengkhususan Apa itu? yang satu kalimat ada tadi. Oh ya, terus. Dan maha, Apalagi bisa cara lagi untuk bisa silakan. bilangan di mana? Bisa PNP bilangannya menyatakan dengan satu atau dua kata ditulis menggunakan huruf. Nah, terus nanti ini akan dibahas pada diskusi ya. Nah, ini kuliah membahas materi yang sudah lalu dan yang akan datang. Nanti selanjutnya diskusi minggu depan saja ya. Satunya mana? Ya, ini sistem pembelajaran bentuknya permainan dan diharapkan bisa menyenangkan. Begitu, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.